rencananya lahan ini akan saya buka lagi untuk lahan kelapa sawit. Tapi sebelum pembukaan lahan ini saya lakukan penanaman cabai dulu. Sementara bibit yang saya semai, bibit kelapa sawitnya yang kemarin dari SD Bakri belum cukup besar, takutnya nanti diserang oleh hama seperti babi dan tikus dan hama lainnya. Jadi saya tanam itu dengan cabai. Dan ini cabai saya sudah buah yang kedua ya teman-teman, karena buah yang pertama kemarin setelah habis tanaman cabai saya ini terserang oleh hama yaitu jenis tungau dan kutu-kutu daun, jadinya rusak. Jadi buah pertama itu tidak lanjut. Akhirnya setelah saya spray dan saya tanggulangi, hama tungaunya bisa diatasi dan sekarang ini sudah subur walaupun keadaannya tidak seperti awal. Dan sekarang buahnya juga cukup banyak, tetapi karena ini sudah musim hujan dan untuk bulan-bulan terakhir ini air curah hujan cukup deras sekali, jadinya tanaman cabai saya, buah cabai saya ini banyak yang terkena oleh penyakit acak loka atau jamur pate, yang mana ini sudah saya lakukan penyempraian berulang kali. Terus terang saja ini cabai saya juga dilepas daripada pengocoran mikroba dan juga fungisida, tetapi ya keadaannya seperti ini. Jadi mikroba yang saya pakai cukup banyak dari yang mikroba yang sudah ini kemarin buah pertama menghasilkan kalau tidak salah sekitar 14 kali petikan dengan hasil dari 1000 batang 1300 batang kalau nggak salah yang buah ini. Kemarin dapatnya hampir 40 gram, jadi belum maksimal karena tidak tembus 1 kg per pohon. Sebenarnya kalau sudah buah kedua ini, kalau sudah terjadi kerusakan seperti ini, tanaman cabai ini bisa menghasilkan 1 kilo lebih, bahkan sampai 1,5 kilo per pohon dalam masa panen 2 kali pembuahan. Kalau untuk ketinggian cabai ini lebih tinggi daripada saya. Ini ketinggiannya ada yang 2 meter, rata-rata 1,5 meter. Ini harinya mendung lagi, jadi terpaksa saya semprot dalam keadaan mendung. Saya takutnya serangan dari jamur ini akan menyebar lebih banyak lagi, setidaknya mengurangi lah. Nanti setelah selesai penyepraian buah pohon ini akan saya tambahkan kotoran lagi berupa hati dari jenis Trichoderma, Mycorrhiza, dan jamur lainnya. Ini teman-teman, buahnya bagus seperti ini tapi terserang oleh acak loka. Jadi teman-teman yang mungkin selalu mengikuti channel saya, kalau untuk bagi teman-teman yang belum mengikuti channel saya, jangan terlalu berharap untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, misalnya dalam tumpang sari seperti cabai ini, itu akan berhasil dengan hitung-hitungan di atas buku. Makanya saya sarankan bagi teman-teman yang pengen menanam cabai, tumpang sari dengan kelapa sawit, itu lebih aktif lagi untuk pengocoran ya, entah itu fungicida pabrik buatan sendiri ataupun fungicida dari agen hayati berupa Trichoderma atau yang lainnya dari keluarga yang sama. Karena menurut pengalaman saya sebelumnya, kalau tumpang sari di bawah pohon kelapa sawit itu kan lebih rimbun dan
kelembapan juga lebih tinggi. Untuk cabai itu agak rentan dengan serangan jamur. Ya kalau kita nanamnya cuma 10 pohon, 20 pohon mungkin lah, atau tanaman awal tidak terserang jamur itu bagi saya biasa. Bahkan jika di sini sekalipun tidak akan terlihat. Ini kan dari segi kerusakan. Nah awal tanam cuma sedikit itu biasanya biasa saja, tumbuhan cabai akan bagus. Berbeda dengan kita sekali menanam seperti ini, cumanya ribuan, ratusan lagi teman-teman, ribuan. Bahkan rencana kedepannya ini saya menanam puluhan ribu, supaya dengan lahan sebelum tanam kelapa sawit ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi saran saya bagi teman-teman yang menanam cabai, ya khususnya bagi pemula ya teman-teman. Kalau yang bagi yang senior ya tidak usah dibilang lagi, namanya juga senior. Mungkin saya ini juga pemula, jadi tidak bisa mengalahkan yang namanya senior. Jadi saran saya, kalau nanam cabai, nanam terong yang biasanya sering sering terserang jamur dari sisi buahnya, itu lebih aktif lagi untuk melakukan penyepraian. Setidaknya sebelum terserang penyakit itu 1 minggu 1 kali melakukan penyepraian dengan sistem rolling ya teman-teman. Jangan menggunakan satu bahan aktif saja, itu lebih efektif untuk jaga tanaman kita dari serangan penyakit. Dan yang paling utama lagi, usahakan teman-teman waktu olah lahan itu dimasukkan agen reaktif berupa mikroba, entah itu yang dari lokal dari sekitaran lahan ataupun saya membeli yang dari toko yang siap pakai. Itu sangat bagus untuk mengurai ya limbah carusan yang ada di lahan itu menjadi organik, dan juga sangat bagus untuk menghindari tanaman kita dari serangan berbagai macam jamur. Jadi ini real teman-teman. Teman-teman boleh lihat, ini ada yang subur, ada yang kerdil, ada yang kena penyakit, ada yang buahnya bagus. Saya sini tidak menutup-nutupi untuk para petani. Nah, karena channel saya berbeda dengan channel yang lain. Saya tidak istilahnya tidak memposting yang cantik-cantik saja, yang mulus-mulus saja. Jadi yang rusak-rusak juga saya posting. Bukannya saya sengaja agar para petani, apalagi pemuda-pemuda agar minder, takut, ya enggak lah. Bukan seperti itu tujuan saya. Aduh, saya bantuan. Nah, ini tujuan saya agar siapa saja yang memulai sesuatu itu lebih waspada. Nah, waspada siapa ya? Lebih memahami dulu lah, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak meleset. Jadi teman-teman, entah itu mau tanam cabai, tanam sawit, kita harus diprogramkan, karena sudah banyak contoh teman-teman, sahabat-sahabat yang lain menanam, garap lahan, tanam, biarkan. Akhirnya terjadi apa? Tanamnya penuh gulma, tanamannya penuh gulma, tanaman kelapa sawitnya. Akhirnya apa yang terserang? Jadi
diserang oleh hama, babi, dan tikus. Bahkan ada landak, ada kera, dan berbagai macam lain hama. Yang terjadi pengorbanan yang katanya nyicip, akhirnya malah sebaliknya tanamannya hancur makan. Nah, nanti akan saya buatkan videonya beberapa tanaman kawan-kawan di daerah ini yang menanam kelapa sawit dibiarkan juga bisa teman. Oke, ini saya cuma membuat video ngelantur karena saat ini saya fokus untuk membuatkan konten untuk teman-teman semua. Jadi saya bikin dulu yang dari saya agar para petani yang saya juga tahu para petani itu bukan pejuang abal-abal, karena perjuangannya itu sangat luar biasa, menggarap hutan dan sebagainya. Berbeda dengan orang hidup di atas itu sudah kata itu tahan banjir, jadi harus diprogramkan di bawah. Nanti teman-teman yang pengen komen, yang pengen saya buatkan video konten-konten yang tentang perkebunan kelapa sawit dan cabai, nanti silahkan aja komen-komen di bawah biar dan lebih semangat lagi untuk memikirkan bagaimana saya menyempatkan waktu untuk membuatkan konten. Jadi itu aja teman-teman. Tuh saya pengen panen kelapa sawit nanti besok, buahnya mulai matang itu. Oke, terima kasih selalu bergabung di channel saya. Jangan lupa terus dukung channel saya ini dengan klik tombol